Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara membaca market dengan price action ya, agar bisa profit konsisten. Nah teman-teman, bagi yang belum profit konsisten mungkin bisa menonton video ini sampai habis, karena di setiap candle kurang lebih 20 menitan itu akan saya jelaskan kenapa ini sell atau buy dengan alasan-alasannya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita langsung ke market teman-teman. Di sini kita menemukan konsolidasi ya. Ini M1. Oke, ini M1 juga di sebelah kiri. Nah, kita harus ke gambaran besar dulu. Gambaran besarnya itu gimana ya? Oke, di sini ada 50 EMA. Kita bisa gunakan garis ungu ya. Kalau saya ungu, oke di sini ada oke inilah dulu. Di sini antara 50 EMA deviasi 1 dan 200 EMA. Oke, itu kan dari M30. M30 berarti sudah melakukan distribution. Jadi di time frame kecil itu ada trend ya. Nah, kemudian dari M30 ini udah berakhir nih M1557. Jadi lagi 3 menit dia sudah berakhir. Oke, berarti dia tidak akan close di bawah 79 ya. Kemungkinan karena dia sudah candle akhir. Nah, kita lihat di sini candle akhir. Nah, ini ada round number 100 di sini di rasio kecil. Oke, apa yang terjadi di sini? Dia ke atas, ke bawah, membuat sebuah MPL ya, di sini MPL. Jadi kita lihat kalau dia ke atas pasti didukung oleh 20 EMA. Nah, dua candle bearish hammer, ini hammer. Sini ada space bump. Oke, kita lihat di sini deviasi 1. Kalau dia reject ya, sekarang candle yang terakhir nih. EMA tidak mendukung teman-teman. Oke, itu rejection ya, jadi kalian harus sell. Ini ada rejection, dia akan melengkapi turun mendekati yang namanya deviasi 1. Karena deviasi 1 yang paling dekat dengan price. Karena ini ada bearish hammer dan di sini bullish hammer sudah loss ya. Artinya dia tidak strong. Seperti itu. Dan di sini 20 EMA reject. Ya udah, kita akan entry ke bawah. Karena ini pada dasarnya adalah konsolidasi. Jadi dia kemungkinan close di 86. Oke, kita lihat 86 kan. Nah, dicari nih closingnya. Nah, teman-teman lihat, ini belum terjadi. Ini closingnya di 88 ya. Tuh, 88. Dia close di 86. 05088 ya closingnya. Ini 05088. Nah, itu dia. Sekarang dia udah ke bawah. Kita lihat dulu ya. Ini karena deviasi 1 di sini dia bisa strong banget nih. Oke, kita akan pantau di area ini. Kita harus pantau ya, 61 ini bagus buat pantau. Karena 61 juga rasio walaupun dia time frame kecil. Kemudian di sini 76 juga bagus. 76 itu searah dengan deviasi 1 M30. Kalau M5 kita lihat. Oke, ini M5 ini harusnya udah pasti bearish nih di candle 5 menit selanjutnya. Oke, kita lihat dulu dia kembali ke atas. Oh, lewat opening ya. M5 kita lihat, nah kan dilewati openingnya reject. Saya melihat dari sini sih. Di sini MPL, oke.
dia membuat MPL, dia harusnya ke bawah karena dia sudah membentuk MPL, dia harusnya nyedot ke bawah ya. Tapi kalau dari time frame besarnya kita lihat di sini ada proses MPL juga ya. Jadi bisa jadi berpengaruh ini ya. Ya kita lihat aja. Ini besar banget dan ini pasti bullish teman-teman. Ini namanya tekanan ya. Tekanan. Oke, kita lihat. Oke, ada rejectnya, kita bisa buy. Kalau ada reject. Kalau nggak ada reject ya dia ke bawah ke 100 EMA. Oke, ini kayaknya nggak ada reject teman-teman. Nah itu dia, jangan entry langsung di opening kayak gitu, kita harus tunggu dulu, kita pastikan pergerakannya bagaimana. Nah biasanya reject kayak gitu tuh. Nah dia ada di akhir ya, jadi kita nggak bisa, karena waktu untuk closing itu dekat sekali. Kalau kita entry ya khawatirnya kayak gini lagi, turun lagi. Oke, ini artinya ini basis yang besar ditolak ya. Oke, kita nggak tahu ya. Nah ini reject. Oke, ini deviasi 1 nih. Oke, saya akan sell di sini ya. Udah saya sell, udah ya. Karena kenapa? Karena dia 2 kali teman-teman. Di sini kalau emang strong dengan basis MPL ini, dia harusnya udah ngejar di sini di 131 ya, 131 ini, karena di sini ada 200 EMA. Kalau enggak ya berarti dia melakukan turun melengkapi SB-nya, space bump namanya ya. Itu kalian bisa pelajari di kursus trading kalau kalian mau ya. Oke, ini udah 2 entry teman-teman, lupa saya jelaskan karena di setiap sesi itu hanya 3 entry ya. Jadi usahakan 66% itu terlengkapi. Nah, kalau saya trading dalam kasus seperti ini saya sudahi di sini karena udah 2 kali profit dalam satu hari, itu hanya ada 3. Jadi yang ketiga itu jangan diambil karena beresiko tinggi ya. Oke. Tapi di sini kita usahakanlah kita pakai aja ya. Oke, sekarang masuk di M4 atau menit keempat dari M5. Dari ini. Jadi dia sudah berakhir. Nah, karena kegagalan MPL ini dia reject ya. Kita dekat dengan 200 EMA di M5. Ya, kita bisa asumsi dulu nih, asumsi ke atas ya. Tapi kalau dia ke atas dia pasti membuat sebuah petunjuk di sini, karena kalau ke atas dia pasti 20 EMA itu memberikan dukungan ya kan. Nah ini berarti buying pressure. Nah, kita lihat di M30 maksudnya. Oke, kita lihat dulu, ini baru menit ke 1 ini dari M5 menit. Jadi siapa tahu di sini retracement kan bisa aja. Tapi di sini ada 200 EMA ya kan di M5. Oke, kita tandai sedikit M5 200 EMA warna kuning. Oke, kalian harus mendapatkan gambaran seperti itu. Nah, sekarang didekati nih M30. Oke, jadi di sana bisa jadi aksis. Nah, kalau kalian nggak mengerti aksis, kalian harus belajar di kursus ya. Oke, kita lihat dulu nih. Nah, ini udah tanda-tanda nih dari pergerakannya. Menurut saya ini akan menciptakan sebuah kepalsuan atau manipulasi. Oke, dia udah break, berarti mungkin saya salah ya. Harusnya ini di awal dia udah cepet ya, karena aksis ini. Tapi dia upper ekor atas bawah ya, upper and lower shadow. Oke, kita harus pastikan dulu, karena tadi kita mengira bahwa di sini akan terjadi sebuah konsolidasi lagi, tapi ternyata dia break ya.
siapa tahu ya. M5. Oke, dia harusnya udah break di sini. Oke, dia harusnya nggak balik lagi ke 130 ya, atau di 200 EMA dari M30 karena dia udah cross. Tapi problemnya ini masih menit ke-6 dari M30. Jadi masih besar kemungkinan dia reject karena dia tidak break. Oke, ini nampak strong banget. Kalau dia break, target adalah di 200. Ini relevan kan targetnya ini? Dia pasti kalau time frame kecil dia menarget 200 atau apalagi targetnya. Wah, di sini ada lagi teman-teman. 100 EMA. Ini udah lewat nih. Nah, kan target 200. Gimana nih? 200 M 5 menit ke 3. Oke. 76. Ini rawan gini nih. SB ada retracement nggak ya? Oke, menurut saya sih buying pressure ya. Reject. Wah, itu sih bukan breakout itu. Oke, saya nggak jadi kalau gitu. Oke. Nah, tuh kan. Dia itu pura-pura breakout tapi dia ujung-ujungnya turun. Berarti lebih baik kalau di sini bearish, habis itu kita buy, itu masih lebih bagus probabilitasnya. Ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa dia melakukan ini? Nah, gitu. Nah, secara candle kan dia hampir konsisten ya. Dia bullish. Artinya pergerakan ini ngapain nih gitu. Kalau nggak target di sini ngapain? Malsu berarti dia gitu ya. Nah, kalau dia malsu berarti ini pengaruh dari 200 lagi. Atau di sini ada 20 EMA sih di 147 atau 38. Kita lihat. Nah, kita harus lihat ini menit terakhir dari M5. Kita lihat M5. Oh, M5 inverted bullish hammer nih. Nah, sekarang kalau kasusnya kayak gini, ini buying pressure apa selling pressure? Kalau dilihat dari M30, karena ini masih terlalu dini, masih menit ke-9, dia kemungkinan buying pressure ada juga, karena kita melihat adanya ini. Tapi untuk selling pressure juga iya, karena kalau ini gagal, ini udah dilengkapi, jadi tinggal turun aja sekarang. Kayak gitu. Oke. Jadi untuk buying pressure, selling pressure kita akan tentukan di sini di 200 EMA-nya ini. Karena dia pasti kemungkinan bergerak ke bawah lagi. Kalau dia buying pressure, maka 20 EMA pasti mendukung nih untuk jebol 61. Kita lihat. Kalau enggak ya ini 338, di sini ada reject. 50, sini ada level 38. Oke, ini kita lihat dulu ya. Kalau kita andalkan si 200 M30 ini bukan strong, ini 200-nya. Jadi 200 kayak support ya kan. Nah, dia di break. Kalau dia ke atas, jangan sampai dia reject ke bawah. Reject dia. Oke, jadi kita nggak usah buy ya kan.
kayak gitu. Kalau dia reject berarti kita salah persepsi. Kita harus rehat dulu kayak gitu ya. Oke, ini udah 15 menit teman-teman, jadi jangan sampai lebih dari 20 menit. Ini M5-nya. Nah, dia kan selling pressure kan. Berarti ini fokus turun, teman-teman. Ini menurut saya sih fokusnya turun ini. Ini sudah menit ke-3. Oke. Kalau sini kita buy, kurang relevan juga ya. Ini banyak banget EMA-nya di sini. Yang mana reject nih? Tapi kalau dari M5 sih dia selling pressure ya. Oke, dia selling pressure. Nah, ini semacam distribusi juga nih. Ini udah 5 kali bearish, jadi kita entry sell di candle ke-6 itu kayak ragu-ragu gitu ya. Oh, di sini ada 200 EMA juga. Nah, atau jangan-jangan dia membuat MPL di sini. Oh, di sini bearish di bullish hammer, bearish hammer. Kalau dari segi ini, oke. Dia pura-pura turun. Oh, kemungkinan naik ada lagi nih, teman-teman. Kita lihat. Nah, M5 selling pressure udah murni itu ya. Ini udah candle hampir terakhir nih. Ini di 100. Nah, kalau di sini nggak bullish hammer gimana? MPL nggak? Oke, kalau dia reject kita targetkan 100-nya dilengkapi ya. Dia punya space bump juga, 2 candle bearish hammer itu. Cuma kalau kita lihat di sana ada M5 reject. Wah, dia nggak reject, berarti dia ke atas nih. Oke, kita urungkan niat kita untuk mengklasifikasikan ini MPL. Berarti ada yang salah dengan persepsi kita, kayak gitu. Nah, persepsinya tadi kan shooting star. Nah, sekarang dia baliknya ke atas ini. Oke, kita lihat dia closingnya di bawah 200 apa tidak nih. Ini tanda-tanda sell nih. Cuma buy juga bisa nih. Tapi kita harus lihat dulu rejectnya. Nah, kalau kayak gini jangan. Sekarang kita harus perhatikan mode MPL di M3. 3 menit nih ada MPL nih. Oke. Sini ada inverter bullish hammer. Oke. Di sini udah kena 100. Oke, turun masih ada teman-teman. Kalau memang dia MPL. Tapi ini 20 EMA reject. Harusnya dia mendukung. Nah, kita lihat kalau ini bullish kecil. Oke, bukan ya. Oke. Kita pastikan dulu dia tidak ngehead ke atas. Oke, teman-teman, saya sell di sini. Karena harusnya pergerakan ke atas nggak begitu ya. Itu berdasarkan observasi dari movement, tapi saya nggak tahu juga. Nah, kita sell aja di sini.
Karena di sini udah ada rasio yang harus ditembus tapi tidak dilakukan, maka kita putuskan sell dengan selling pressure dari Dragonfly Doji Bullish ya. Oke, di sini M1 loh teman-teman, kita lihat ya. Biasanya di akhir-akhir ini bisa nge-cross lagi nih. Oke teman-teman, dia berakhir bearish ya. Jadi keputusan kita oke lah. Karena walaupun di sini agak beresiko ya, tetapi memang itu secara konsep yang saya baca di market dengan korelasi antara M30, M5, N5 dan M1. Karena kita target di M1, jadi kita harus sedikit hati-hati, oke? Oke teman-teman, itu dia. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang pengen kursus, kalian bisa cek di bawah video ini ada link ya. Kalian bisa kontak saya di Telegram @planktontrader. Nah, untuk kursusnya kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.